Berikut adalah petir yang pernah terjadi dan berhasil diabadikan dengan kamera. Nah, teman-teman, petir merupakan salah satu gejala kelistrikan, khususnya listrik statis. Petir dapat terjadi karena elektron di bagian bawah awan tertarik oleh proton di daratan. Teman-teman tentu masih ingat ya, apa perbedaan proton dengan elektron? Mengapa keduanya bisa saling tarik-menarik? Apakah ada hubungannya dengan konsep muatan listrik? Nah, agar pertanyaan tadi terjawab, kita akan membahas materi ini secara lengkap di video kali ini. Interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi pada beberapa benda bermuatan listrik yang saling didekatkan disebabkan adanya gaya elektrostatik yang sering disebut dengan gaya Coulomb. Besarnya gaya elektrostatik ini pertama kali diamati oleh Charles Augustin de Coulomb. Percobaan Coulomb ini menggunakan neraca puntir, ia berhasil menyelidiki hubungan antara gaya elektrostatik dengan muatan dan jarak masing-masing benda bermuatan. Coulomb menyimpulkan bahwa gaya elektrostatik antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Kesimpulan Coulomb inilah yang akhirnya dikenal dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb secara matematis dapat dituliskan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. K sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Sehingga F sama juga dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Dengan F gaya Coulomb satuannya Newton, K konstanta Coulomb nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 dan Q2 muatan benda satuannya Coulomb. R jarak kedua muatan satuannya meter. Dan epsilon 0 permitivitas listrik dalam ruang hampa nilainya 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Berikutnya, kita akan membahas mengenai medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik dari muatan tersebut. Medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya listrik dengan arah keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Nah, teman-teman, untuk mengetahui ukuran seberapa kuat suatu medan listrik, kita mengenal istilah kuat medan listrik. Secara matematis, kuat medan listrik dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan F dibagi Q2 sama juga dengan K dikali Q1 dibagi R kuadrat. Dengan E, kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. F, gaya Coulomb yang bekerja pada muatan uji, satuannya Newton. K, konstanta Coulomb, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 muatan sumber, Q2 muatan uji, keduanya dalam satuan Coulomb, dan R jarak muatan uji dengan muatan sumber satuannya meter. Saat masih kecil, kita pasti pernah bermain balon. Ketika balon kita usap-usapkan ke rambut, tanpa kita sadari, ternyata rambut kita bisa menempel ke balon. Nah, teman-teman, fenomena tersebut merupakan salah satu aplikasi hukum Gauss dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bunyi hukum Gauss? Apakah ada hubungannya dengan konsep medan listrik yang sudah kita pelajari? Agar pertanyaan ini terjawab, kita akan membahasnya secara lengkap di video kali ini. Pada dasarnya, hukum Gauss berhubungan dengan distribusi muatan listrik yang kemudian menghasilkan medan listrik. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Jumlah garis-garis gaya listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permitivitas udara. Inilah yang dikenal dengan hukum Gauss. Secara matematis, hukum Gauss dapat dituliskan dengan persamaan
Pi sama dengan E dikali A dikali cos theta sama juga dengan sigma Q dibagi epsilon 0. Dengan E, kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. A, luas permukaan tertutup, satuannya meter kuadrat. Theta, sudut antara kuat medan listrik E dengan N garis normal bidang. Sigma Q, jumlah muatan listrik, satuannya Coulomb. Epsilon 0, permitivitas udara, nilainya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Dan Pi adalah flux listrik, satuannya Weber. Teman-teman, dari persamaan hukum Gauss, terlihat bahwa flux listrik dipengaruhi oleh kuat medan listrik, luas bidang yang ditembus, dan sudut antara kuat medan listrik dengan garis normal bidang. Sudut antara kuat medan listrik dengan garis normal bidang tergantung pada keadaan garis-garis gaya yang jatuh pada bidang. Ada 3 keadaan garis-garis gaya atau garis-garis medan yang jatuh pada bidang. Pertama, searah dengan bidang. Jika garis gaya searah dengan bidang, maka sudut yang dibentuk oleh kuat medan listrik dengan garis normal bidang, theta sama dengan 90 derajat. Nilai cos 90 derajat sama dengan 0, sehingga pi sama dengan 0. Kedua, tegak lurus dengan bidang. Jika garis gaya tegak lurus dengan bidang, maka sudut yang dibentuk oleh kuat medan listrik dengan garis normal bidang, theta sama dengan 0 derajat. Nilai cos 0 derajat sama dengan 1, sehingga pi sama dengan E dikali A. Ketiga, tidak tegak lurus dengan bidang. Jika garis gaya tidak tegak lurus dengan bidang, maka sudut yang dibentuk oleh kuat medan listrik dengan garis normal bidang adalah theta. Sehingga pi sama dengan E dikali A dikali cos theta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah besarnya usaha yang dilakukan gaya Coulomb untuk memindahkan muatan uji dari satu titik ke titik lain di sekitar muatan sumber. Secara matematis, energi potensial listrik dirumuskan dengan persamaan EP sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R. EP, energi potensial listrik, satuannya Joule. K, konstanta Coulomb, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1, muatan sumber. Q2, muatan uji, keduanya dalam satuan Coulomb. Dan R, jarak muatan uji dengan muatan sumber, satuannya meter. Ingat ya teman-teman, energi potensial listrik merupakan besaran skalar. Oleh karena itu, saat teman-teman melakukan perhitungan, tanda muatan harus dimasukkan. Besar energi potensial listrik tiap satuan muatan disebut dengan potensial listrik. Secara matematis, potensial listrik dirumuskan dengan persamaan V sama dengan EP dibagi Q2, sama juga dengan K dikali Q1 dibagi R. Dengan V, potensial listrik, satuannya volt. EP, energi potensial listrik, satuannya Joule. K, konstanta Coulomb, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1, muatan sumber. Q2, muatan uji, keduanya dalam satuan Coulomb. Dan R, jarak muatan uji dengan muatan sumber, satuannya meter. Sama halnya dengan energi potensial listrik juga besaran skalar. Jika terdapat potensial listrik yang ditimbulkan oleh beberapa muatan sumber, maka resultan potensial listrik dapat dirumuskan dengan persamaan V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 sampai dengan V ke N. Atau V total sama dengan K Q1 per R1 ditambah K Q2 per R2 ditambah K Q3 per R3 sampai dengan K Qn per Rn. Dengan V total, potensial listrik total satuannya volt.
Saat melakukan perhitungan, jangan lupa memasukkan tanda muatan ya, teman-teman. Teman-teman, kita bisa melihat hubungan antara energi potensial listrik dengan potensial listrik. Karena potensial listrik adalah energi potensial listrik tiap satuan muatan, maka EP sama juga dengan Q dikali V. Dengan EP, energi potensial listrik, satuannya Joule, Q, muatan listrik, satuannya Coulomb, dan V, potensial listrik, satuannya Volt. Berikutnya, kita lihat hubungan usaha dengan energi potensial listrik dan potensial listrik. Teman-teman tentu sudah mengetahui bahwa usaha adalah perubahan energi. Oleh karena itu, dapat kita rumuskan hubungan usaha dengan energi potensial listrik seperti berikut. W sama dengan delta EP sama dengan EP2 dikurang EP1. Kita masukkan persamaan energi potensial listrik sehingga diperoleh W sama dengan K Q2 per R2 dikurang K Q1 per R1. Kita sederhanakan sehingga W sama juga dengan Q dikali K Q2 per R2 dikurang K Q1 per R1. Teman-teman ingat kembali bahwa kaki 2 per R2 sama dengan V2, dan kaki 1 per R1 sama dengan V1, sehingga diperoleh hubungan usaha dengan potensial listrik seperti berikut. W sama dengan Q dikali V2 dikurang V1, sama juga dengan Q dikali delta V. Dengan W usaha, satuannya Joule, Q muatan listrik, satuannya Coulomb, delta V beda potensial listrik, satuannya Volt. Selanjutnya kita bahas mengenai hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik. Teman-teman, gerak partikel bermuatan seperti proton dan elektron dalam suatu medan listrik dapat diselesaikan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik dirumuskan dengan persamaan EM1 sama dengan EM2. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Kita substitusikan persamaan energi potensial listrik dan energi kinetik sehingga diperoleh QV1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan QV2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Dengan Q, muatan listrik satuannya Coulomb, V1 dan V2 kapital masing-masing potensial listrik pada posisi 1 dan 2, keduanya dalam satuan volt, M massa partikel satuannya kilogram, V1 dan V2 biasa masing-masing kecepatan partikel pada posisi 1 dan 2, keduanya dalam satuan meter per sekon. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan soal, kita ingat kembali persamaan-persamaan pada listrik statis, di antaranya gaya Coulomb, kuat medan listrik, energi potensial listrik, dan potensial listrik. Gaya Coulomb F sama dengan K1Q2 per R kuadrat, kuat medan listrik E sama dengan K1 per R kuadrat, energi potensial listrik EP sama dengan K1 Q2 per R, dan potensial listrik V sama dengan K1 per R. Sekarang teman-teman bisa membedakannya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitansi kapasitor dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. Jumlah energi yang tersimpan pada kapasitor dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Dua muatan A dan B berjarak 10 cm. Kita gambarkan di sini. Ini adalah muatan A. Ini adalah muatan B. Jarak kedua muatan ini adalah 10 cm. 10 cm. Qi sama dengan 16 mikrocoulomb. Qi sama dengan plus 16 mikrocoulomb. Mikro itu adalah 10 pangkat min 6, jadi kita ubah 16 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian Qb nilainya adalah minus 18 mikrocoulomb. Kita masukkan Qb sama dengan minus 18 mikrocoulomb
atau sama dengan minus 18 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb. Kemudian muatan Qc diletakkan di antara A dan B, berjarak 4 cm dari A. Jadi ada Qc diletakkan di antara A dan B, ini Qc. Jaraknya adalah 4 cm dari A, jadi ini 4 cm. Maka berarti jarak Qc dengan Qb adalah 6 cm. Besar Qc adalah positif 2 mikrocoulomb, atau sama saja sama dengan positif 2 dikali 10 pangkat min 6 Coulomb. Ditanya adalah tentukan gaya pada muatan Qc. Kita lihat jenisnya, bahwa Qa jenisnya adalah positif, jadi ini positif. Qb jenisnya negatif, kita masukkan di sini negatif. Kemudian Qc jenisnya positif, ini adalah positif. Kita akan melihat gaya interaksi pada muatan Qc. Di sini Qc akan berinteraksi dengan Qa. Karena Qc positif, Qa juga positif, maka Qc akan ditolak oleh Qa. Arahnya ke kanan. Maka ini adalah FCA. FCA adalah gaya tolak muatan Qc oleh muatan Qa. Qc juga akan berinteraksi dengan Qb. Karena Qc positif sementara Qb negatif, maka Qc akan ditarik oleh Qb. Jadi arahnya ke kanan, sehingga ada di sini gaya yang lain, yaitu FCB. FCB adalah gaya tarik muatan Qc oleh muatan Qb. Jadi FC sama dengan ada muatan FCA yang ke kanan dan FCB yang ke kanan. Karena searah maka kita jumlahkan, maka FC sama dengan FCA ditambah FCB. Kita masukkan rumusnya. FCA adalah K Qc kali Qa per RCA kuadrat. Ditambah FCB adalah K Qc kali Qb per RCB, ini Cb kuadrat. Perhatikan di sini besaran yang sama adalah K, kemudian Qc, Qc. Jadi K dan Qc bisa kita keluarkan, maka sama dengan K kali Qc, kemudian di dalam adalah Qa per RCA kuadrat ditambah Qb per RCB kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya, kita teruskan di sini sama dengan K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Qc adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dalam kurung Qa per RCA kuadrat. Qa adalah 16 10 pangkat min 6, kita masukkan 16 kali 10 pangkat min 6 per RCA kuadrat. RCA adalah 4 cm, atau kalau kita jadikan meter adalah 4 kali 10 pangkat min 2, ini kuadrat, ditambah Qb per RCB kuadrat. Qb adalah 18 kali 10 pangkat min 6. Kita masukkan 18 kali 10 pangkat min 6. Qb kita masukkan nilainya positif. Nilai negatif ini hanya untuk menentukan jenis muatan yang akan berpengaruh pada arah gaya ini. Kemudian RCB kuadrat. RCB adalah 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2. Sehingga kita masukkan per 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ini kita kurung. Kita coret-coret, ini sama dengan 9 kali 2 adalah 18. Kemudian 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat 3. Kemudian dalam kurung ini adalah 16 kali 10 pangkat min 6 per 4 10 min 2 kuadrat adalah 16 kali 10 pangkat min 4. Ditambah
Ini 18 kali 10 pangkat min 6 per 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat adalah 36 dikali 10 pangkat min 4. Ini kita kurung. Kita sederhanakan 16 sama 16 bisa kita coret. Kemudian 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 4 bisa kita coret menjadi 10 min 2 di atas. Kemudian 18 per 36 bisa kita coret. Ada 2 di bawah. Kemudian 10 min 6, 10 min 4 kita sederhanakan. Coret. Ada 10 pangkat min 2 di atas. Ini adalah 10 pangkat min 2 ya. Jadi sama dengan 18 kali 10 pangkat 3. Sementara yang dalam kurung ini adalah 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 bisa kita keluarkan. 10 pangkat min 2. Dalam kurungnya adalah ini 1. Ini setengah. Jadi 1 tambah setengah. Jadi sama dengan 18. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 2 adalah 10. Kemudian 1 tambah setengah adalah 3 per 2. Kita coret-coret, 18 per 2 adalah 9. Ini kita coret jadi 9. 9 kali 3 adalah 27. 27 kali 10 adalah 270 Newton. Ini hasil akhir kita. Sehingga gaya yang bekerja pada QC sama dengan 270 Newton. Perhatikan bahwa FC nilainya positif sehingga ini berarah ke kanan. Arah ke kanan. Kita lanjut ke soal 2. 3 buah muatan disusun seperti gambar. Ini ada muatan A, muatan B, muatan C. Muatan A adalah 10 mikrokulom atau 10 dikali 10 pangkat min 6 kulum. Atau sama saja 10 pangkat min 5 kulum. Jenisnya adalah positif. Kemudian muatan B besarnya adalah 10 mikrokulum atau sama saja 10 pangkat min 5 kulum. Jenisnya adalah positif. Kemudian muatan C nilainya adalah 20 mikrokulum atau 20 kali 10 pangkat min 6 kulum atau sama saja 2 kali 10 min 5 kulum. Jenisnya adalah positif. Kita diminta untuk mencari gaya kulum yang dialami pada muatan B. Jadi kita akan mencari gaya kulum pada muatan B. Perhatikan muatan B akan berinteraksi dengan muatan A. Karena B positif, sementara A juga positif, maka muatan B akan ditolak oleh muatan A, sehingga arah gaya kulum berarah ke kanan. Jadi ada FBA yang berarah ke kanan. FBA adalah gaya tolak muatan B oleh muatan A. Kemudian muatan B juga akan berinteraksi dengan muatan C. Karena B positif, C juga positif, maka muatan B akan ditolak oleh muatan C. Sehingga ada gaya FBC yang berarah ke kiri. Ini adalah FBC. FBC adalah gaya tolak muatan B oleh muatan C. Sehingga FB sama dengan gaya arah kanan dikurangi gaya arah kiri. Sehingga sama dengan FBA minus FBC. Kita masukkan rumusnya. Ini sama dengan FBA adalah K QB kali QA per RBA kuadrat minus FBC adalah K QB kali QC per RBC kuadrat. Perhatikan bahwa K dan QB nilainya sama, maka bisa kita keluarkan sehingga sama dengan K kali QB. Kemudian RBA dan RBC kebetulan nilainya sama, yaitu 0,1 meter. Ini juga 0,1 meter. Sehingga bisa kita keluarkan jadi per R kuadrat, kita sebut aja R. Sehingga di dalam tinggal QA min QC. Kita masukkan angkanya. Ini sama dengan K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QB adalah 10 pangkat min 5 kulum. Kita masukkan 10 pangkat min 5.
per R kuadrat. R adalah 0,1 meter atau 10 pangkat min 1. Ini dikuadratkan. Dalam kurung QA min QC. QA adalah 10 pangkat min 5. Masuk ke sini. 10 pangkat min 5. Minus QC adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Minus 2 kali 10 pangkat min 5. Kita lanjutkan di sebelah kiri. Ini sama dengan 9. Kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 5 adalah 10 pangkat 4. Kemudian per 10 pangkat min 1 kuadrat adalah 10 pangkat min 2. Jadi ini per 10 pangkat min 2. Kemudian dalam kurung ini 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 bisa kita keluarkan. Jadi dikali 10 pangkat min 5. Dalam kurungnya adalah 1 minus 2. Ini sama dengan 9 tetap. Kemudian 10 pangkat 4. 10 pangkat min 2. Min 2 naik jadi kita coret. 10 pangkat 6. 10 pangkat 6, 10 pangkat min 5 adalah 10. Kemudian 1 min 2 adalah min 1. Sehingga hasilnya sama dengan minus 9 dikali 10 pangkat 1 Newton. Karena hasilnya negatif, maka arahnya berarah ke kiri. Jadi FB-nya berarah ke kiri, ke arah A. Maka jawabannya adalah 9 kali 10 pangkat 1 Newton berarah ke muatan A. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini dia.